Shalom, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, tentu kita pasti bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini, hari Minggu tanggal 1 Maret tahun 2026. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudari yang saya kasihi, kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2026 ini ya. Terpujilah nama Tuhan dan kita pasti bersyukur 2 bulan yang pertama kita sudah lewati. Dan hari ini saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan kembali dengan tema yang baru yang berkaitan dengan masa Prapaskah saat ini. Kalau merujuk atau melihat dari kalender Masehi tahun ini, bahwa Jumat Agung nanti tanggal 3 April bulan depan dan Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan Yesus terjadi pada hari Minggu 5 April ya saudara-saudaraku. Dan hari ini, bulan ini adalah bulan di mana kita memasuki masa-masa Prapaskah. Oleh karena itu, saudara, saya akan mengambil tema untuk bulan ini berkaitan dengan Prapaskah ini, yaitu penderitaan dan kematian Kristus. Ini bagian yang pertama ya. Tema khotbahnya penderitaan dan kematian Kristus bagian yang pertama. Nah, saudara-saudaraku, nanti juga akan saya singgung sedikit mengenai satu bulan di bulan Februari tentang bagaimana kita belajar memaknai mujizat dan kebesaran Allah ya. Tentu perjalanan orang Israel keluar dari Mesir melewati atau menyeberangi Laut Teberau itu pasti ada bayangannya, yaitu atau simbol-simbol yang boleh kita pelajari untuk selanjutnya. Nah, saudara-saudaraku, hari ini juga kita akan kembali masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saya percaya kita semua sehat, haleluya. Kita kuat di dalam Tuhan. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun saat ini, saudara-saudaraku ya, situasi yang ada di daerah Timur Tengah saat ini kita tahu sejak kemarin ya ada terjadi pergolakan ya situasi di sana. Kita berdoa supaya kita yang memiliki orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada tinggal, yang menetap atau bahkan bekerja di sana senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Oke, saudara-saudaraku, untuk seri yang pertama ini dalam tema khotbah penderitaan dan kematian Kristus, ayat bacanya kita ambil dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, yang ada di tempat ini, mari bersama-sama saya kita membuka Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Setelah khotbah ini kita akan menikmati makan sehidangan dengan Tuhan. Saudara, perhatikan, saya akan membaca 12 ayat ini bagi kita semua. Tolong disimak baik-baik ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Katakan amin. Nah, saudara-saudaraku, ya, di masa Prapaskah ini kita akan belajar bagaimana ya penderitaan dan kematian Kristus yang setiap tahun kita rayakan. Artinya begini ya saudara-saudaraku, bukan kita senang dengan kematian Tuhan, tidak. Maksudnya kita merayakan di sini, kita melihat lagi bagaimana misi keselamatan yang Tuhan berikan melalui putranya yang tunggal, yang mati bagi saya dan saudara. Itu adalah hal yang patut kita renungkan, kita belajar, dan mari saudara-saudaraku ya, kita tetap terus menyadari selalu bahwa dalam kehidupan ini, hidup kita ini semuanya karena kebaikan Tuhan semata-mata. Saya mau berkata, mengingatkan kita semua, dunia bumi ini semakin tua, saudara-saudaraku ya, sedang dalam perjalanan menuju kepada kehancurannya. Ya, Alkitab sudah katakan bahwa tanda-tanda akhir zaman salah satunya adalah akan terdengar deru-deru perang, yang saat ini kita tahu ada situasi di suatu tempat di daerah Timur Tengah terjadi pergolakan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita tetap masih boleh beribadah di tengah-tengah situasi yang ada. Dan kita mau belajar menghayati mengapa sampai Tuhan begitu relanya menderita dan mati di kayu salib buat seluruh umat manusia. Nah saudara, kita akan belajar dan merenungkan arti penderitaan Kristus sebelum dia mati dan disalibkan di kayu salib untuk menyelesaikan misi penyelamatannya. Saudaraku, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini dalam Yesaya 53 ayat 1-12 ini adalah nubuatan. Ya saudaraku, saya ulangi sekali lagi, ini adalah nubuatan atau bayangan dari penderitaan dan kematian Kristus. Ya, saudara boleh catat dan saudara boleh dengar apa yang saya bacakan ini. Yesaya 53 ini adalah penggambaran Mesias, hamba yang menderita. Dalam tanda petik atau tanda kutip, ya saudara, adalah penggambaran hamba yang menderita, yang ditolak manusia, menanggung penderitaan, dan mati demi dosa umat manusia.
Tuhan Yesus atau Mesias yang menderita ini digambarkan tumbuh seperti tunas lemah, menderita tanpa salah, dan akhirnya kematiannya membenarkan banyak orang melalui pengorbanannya. Sekali lagi saudara, saya mau berkata, Yesaya 53 ini adalah nubuat utama tentang pengorbanan Yesus Kristus. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Yesaya pasal 53 ini adalah nubuat utama tentang pengorbanan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, saya belajar, saya mempersiapkan khotbah ini, mempersiapkan firman Tuhan ini, ya, dari terjemahan The Message, ya, kita akan belajar 4 poin penting di sini. Nah, saudara boleh catat ya, ada 4 poin penting dari terjemahan The Message yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Saya akan baca yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 3 dari Yesaya pasal 53. Perhatikan saudara, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudara, sejujurnya waktu saya menyiapkan khotbah ini, jujur ya saudaraku ya, saya meneteskan air mata. Saya menangis. Apalagi waktu saya membaca juga dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, perhatikan saudara, saya lebih baca dulu sebelum nanti saya akan beritahu poin yang pertamanya. Perhatikan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Bangsa itu menjawab, siapa percaya akan apa yang telah kami dengar? Kepada siapa telah dinyatakan kuasa Tuhan? Tuhan menghendaki hambanya itu seperti tunas yang tumbuh di tanah yang gersang. Tak ada yang indah padanya untuk kita pandang. Tak ada yang menarik untuk kita inginkan. Nah saudara, poin yang pertama, boleh ditulis penyangkalan awal. Penyangkalan awal. Dari terjemahan The Message, ya, untuk poin yang pertama ini adalah penyangkalan awal. Ingat tadi saya katakan saudara-saudaraku, Yesaya 53 ini adalah nubuatan atau bayangan, ya, penggambaran dari Mesias, hamba yang menderita. Nah, saudara, poin yang pertama, penyangkalan awal. Tuhan Yesus digambarkan tidak menarik secara fisik. Ya, dia dihina, ditolak, dihindari oleh orang banyak. Dia benar-benar adalah hamba yang saya mau katakan, hamba yang akrab dengan penderitaan. Saudara, sejujurnya banyak orang Kristen ya menghindari kata-kata kalimat penderitaan. Namun mau tidak mau, suka atau tidak suka, itulah ajaran dari Tuhan Yesus. Itulah inti kekristenan. Ya, Yesus adalah hamba yang akrab dengan penderitaan. Mari kita bandingkan dulu dengan kitab Filipi 1 ayat 27. Saudara, kita buka bersama kitab Filipi pasal yang pertama ayat 27 mulai sampai ayat 29. Filipi 1 ayat 27. Nasihat supaya tetap berjuang. Filipi 1 ayat 27 mulai. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Bisa katakan amin, saudaraku? Halo? Bapak Ibu, inilah masa-masa Prapaskah. Gereja Katolik dan ada beberapa gereja lain, saudara, saya mau katakan, di masa Prapaskah 40 hari ya, sejak tanggal 18 Februari ya kalau tidak salah, sampai nanti tanggal 2 Kamis Abu, ya. Ada beberapa gereja juga mengikuti, mereka berpuasa, ya. Minimal mereka cuma hanya minum air putih, pantang, berpuasa, sedekah atau derma, atau suka memberi, dan mereka masuk dalam masa-masa di mana Tuhan Yesus mulai mengalami hinaan, mulai mengalami penolakan, dan Alkitab katakan dia hamba yang akrab dengan penderitaan. Saudara, saya sejujurnya, sebagai pengkhotbah pun kita diuji kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, mungkin penderitaan yang kita alami saat ini bukan penderitaan secara fisik, bisa juga penderitaan secara batin, secara psikologis, atau penderitaan dalam tekanan hidup. Ya, keadaan-keadaan di mana kita memang masuk dalam namanya situasi yang namanya pergumulan. Saya percaya orang percaya kehidupannya tidak akan pernah lepas dengan namanya pergumulan. Saudara, ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Supaya mengapa? Supaya satu, mulut kita, hati kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita umat manusia. Bukankah 1 bulan belakang ini saya sudah sampaikan ya tanda-tanda apa tentang kita memaknai mujizat dan kebesaran Allah. Ya. Dan di masa Prapaskah ini rasanya saya perlu mengingatkan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu yang kebetulan mendengarkan khotbah ini masuk di mana saat-saat sulit dalam hidup saudara, ada hal pergumulan yang engkau hadapi, ada situasi keadaan yang sebenarnya bukan kesalahan saudara, mari kita mau belajar untuk tetap berlutut di hadapan Tuhan, membawa segala apapun persoalan kita terutama hanya kepada Tuhan. Kita mau flashback walaupun kita belum lahir di masa penderitaan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita kembali kepada ayat bacaan kita tadi Bapak Ibu dalam Yesaya 53, ya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, ayat yang kedua. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Saudara, taruk dalam bahasa Yunani itu yonek, Y-O-N-Q, yonek, merujuk pada tunas muda. Ya, taruk itu merujuk pada tunas muda, ranting kecil atau akar muda yang baru tumbuh. Nah, taruk ini menekankan bahwa Mesias tidak datang dengan kemegahan duniawi. Jadi simbolnya taruk ini menggambarkan bahwa Mesias tidak datang dalam kemegahan duniawi, melainkan melalui kerendahan hati untuk menanggung dosa umat manusia. Haleluya, saudara-saudaraku. Ini poin yang pertama, penyangkalan awal. Saudara, saya mau tanya sekarang. Bagaimana rasanya, saudara? Saudara tidak salah, tapi saudara dihina. Saudara tidak berbuat apapun yang merugikan orang lain, tapi saudara justru ditolak. Saudara sudah melakukan yang terbaik, saudara merasa. Tapi saudara justru dihindari oleh orang banyak. Ya, saudara sudah berbuat baik untuk orang lain, tapi sering tidak dihargai oleh orang lain. Haleluya, saudaraku. Itu baru penderitaan awal yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya, atau penyangkalan awal. Kita masuk sekarang poin yang kedua. Kita kembali kepada Yesaya pasal 53, ya. Karena saya ingatkan kembali Yesaya 53 ini ada nubuatan ya saudara-saudaraku ya. Oke. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang kedua, saudara-saudaraku, mengganti penderitaan kita, atau kata singkatnya penderitaan pengganti. Mengganti penderitaan kita. Maksudnya apa ini? Maksudnya Sang Mesias ini rela mengganti penderitaan kita. Nah, saya baca untuk ayat ke-4 sampai 6 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara tolong disimak ya. Perhatikan, saya baca buat kita semua. Yesaya 53 ayat sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dideritanya. Padahal kita menyangka penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Nah, saudara lihat, dia tanggung semuanya. Ditanggungnya oleh Tuhan Yesus. Ayat kelima, tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, saudara bayangkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Saudara, jadi perhatikan. Semua yang tidak mengenakan dalam kehidupan saya dan saudara, ya, disodorkan, diberikan, ya, kepada dia, Sang Mesias. Yang buruk-buruk dalam hidup kita, yang tidak baik, yang tidak bagus, penyakit kita, ya, dibilangkan ya, pemberontakan kita, diberikan kepada dia. Sampai di sini, saudara, tolong dibuka pintu hatimu untuk karya Tuhan masuk dalam kehidupanmu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mendengar, ya, pernyataan atau khotbah ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa seperti Yesus Kristus Tuhan. Mari kita membuka Matius 8 ayat 17, dan nanti kita akan juga baca dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Kita buka dulu Matius 8, saudara-saudaraku. Saya mengajak kita semua untuk membaca Matius pasal 8 ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Oh, lebih baik kita baca dulu mulai dari ayat 14 ya, saudaraku ya. Matius pasal 8. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya apa, saudaraku? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang apa, saudaraku? Yang memikul kelemahan kita dan menanggung
penyakit kita. Katakan amin. Saudara, jadi kalau kita sakit bukan karena kita yang salah, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Percayalah, penyakit kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan 2 Korintus 5, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Katakan amin. Dia tidak mengenal dosa, tapi karena kita berdosa, ya, akhirnya dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Tadi saya katakan menggantikan penderitaan kita. Dosa itu penderitaan, saudara-saudaraku. Orang kalau sudah jatuh berbuat dalam dosa, penderitaan batin itu sangat menekan dalam hidup dia. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dosanya diampuni. Setelah dia mengenal Yesus dan hidup dalam Yesus, kalau dia hidup dalam kebenaran, maka dia akan takut untuk berbuat dosa seperti masa lalu dalam kehidupan dia. Itu cara kita atau cara orang untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya mau berkata kepada kita semua, mari Bapak Ibu, kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, jangan lagi kita mau hidup di dalam dosa. Haleluya. Tadi saudara sebelum kami ibadah, saya dikasih sesuatu oleh Tuhan dalam pikiran saya, ya. Karakter iblis itu, dia senang kalau manusia itu dalam kesusahan. Kesusahan dalam kesulitan. Senang. Kesusahannya tentu kesulitan yang dosa. Kesulitan karena berbuat dosa. Tapi dia susah, iblis itu, kalau melihat manusia itu penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan mari kita sama-sama membuat iblis tidak pernah senang dengan kita. Mengapa saya berkata begitu? Karena memang kita berlawanan dengan dia. Kita adalah anak-anak Allah. Dan iblis adalah kuasa kegelapan. Kalau kita hidup dalam sukacita, dia memang tidak suka, tidak senang. Dan biarlah kita membuat dia selama ada di dalam dunia ini, dia tidak senang kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Oke, kita masuk poin yang ketiga, saudara-saudaraku. Mari kembali kepada Yesaya pasal yang ke-53. Ya, kita akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 7 sampai dengan 9 saya baca kembali. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Bayangkan saudara, apakah kita pernah memikirkan seperti ini? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang ketiga, saudaraku, diam dalam kematian. Poin yang ketiga, diam dalam kematian. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, Mesias tidak membuka mulutnya. Mesias diam. Ia mati kemudian dan dikuburkan di antara penjahat, meskipun Tuhan Yesus tidak melakukan kekerasan. Bahkan sampai matinya pun, saudara-saudaraku ya, Kitab katakan yang barusan tadi kita baca, ya,
Dia ditempatkan di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Nah saudara, ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, diam dalam kematian. Mari kita lihat perbandingannya dulu sebentar dari dua ayat, yaitu dari Roma pasal 4, dan nanti kita akan baca Ibrani 11 ayat 29. Roma dulu, kitab Roma kita buka. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saudara perhatikan Roma 6 ayat 4. Saya baca buat kita semua. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin, saudara-saudaraku. Nah, perhatikan juga Ibrani 11 ayat 29. Ini yang tadi saya sampaikan kepada saudara, kaitannya ada menyinggung tentang khotbah di bulan Februari kemarin. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah saudara-saudaraku, diam dalam kematian. Ternyata inilah gambaran yang terjadi sewaktu orang Israel melewati Laut Tebrau, dikejar oleh orang Mesir, melewati jalur yang sudah kering dengan kuasa Allah yang maha dahsyat, membuat air itu membelah laut. Maksudnya air itu memberikan satu tanah tempat pijakan yang kering untuk orang Israel lewat. Dan itu tercatat dalam Ibrani 11 ayat 29 ini, saudaraku. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah, saudaraku, diam dalam kematian. Maksudnya begini, saudaraku ya. Apapun keadaan saudara, apapun yang sedang engkau alami, biarlah engkau tidak memberikan satu perlawanan. Ya, memang kadang-kadang Tuhan menempatkan keadaan kita, posisi kita di situasi yang sangat genting. Yang saya katakan minggu lalu tuh dalam situasi yang sangat kritis, ya. Tapi justru di posisi seperti begitulah, saudara-saudaraku, Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Ya, jadi pelajaran yang penting di sini adalah kita diam dalam kematian. Seperti nubuatan dalam Yesaya 53 ini, saudaraku. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Itulah cara Tuhan, cara Bapa mempermuliakan anaknya. Saudara tahu tidak? Kalau orang Kristen tidak mengalami mujizat, saya takut dan khawatir, saudara-saudaraku, kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kita, bersyukur yang standar, bersyukur yang biasa. Bersyukur kita, bersyukur karena kita mengalami hal-hal yang kalau kita lihat secara manusia, sulit kita untuk menakarnya, sulit kita untuk menghadapinya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudaraku, ya, hari ini kita buka hati dan pikiran kita supaya kita mengerti makna penderitaan dan kematian Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, saudara-saudaraku, setelah itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya
dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, saudara perhatikan yang ketiga, kemenangan dan penebusan. Kemenangan dan penebusan. Allah berkehendak meremukannya sebagai korban penebus salah. Ya, Bapa di sorga berkehendak meremukkan anaknya sebagai korban penebus salah. Setelah penderitaannya, Mesias akan melihat terang. Dia membenarkan banyak orang dan memikul kejahatan mereka. Karena apa, saudaraku? Karena dia menyerahkan nyawanya. Karena dia menyerahkan nyawanya. Akhirnya, sebagai penutup, saya mau katakan bahwa dalam pasal 53 dalam kitab Yesaya ini menekankan bahwa penderitaan Yesus bukanlah karena kesalahan Tuhan Yesus, melainkan karena Yesus mengambil posisi sebagai substitusi atau tindakan substitusi. Apa itu? Tindakan menggantikan saya dan saudara untuk menebus dosa saya dan dosa orang-orang lain. Akhirnya saya mau berkata, selamat memasuki masa Prapaskah. Ya, izinkan terus firman Tuhan berbicara dalam hidup saudara, untuk saudara mengerti arti penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Mari kita mau menyiapkan kehidupan kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin